Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, penuh kuasa dan yang berdaulat, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali saat ini kami boleh bangun, itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya ada rencana Tuhan yang baik yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Roma pasal 5 ayat 3-4. Tertulis demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pengamatan menunjukkan bahwa petinju yang kuat biasanya berasal dari lingkungan yang keras. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah: pertama, lingkungan yang keras memaksanya untuk memiliki kondisi fisik yang lebih baik. Kedua, tekanan mental yang tinggi membuatnya harus berjuang menghadapi rasa takut, ancaman, dan berbagai pergumulan dalam kehidupannya. Yang ketiga, tekad yang muncul dari dalam dirinya mengingat kesulitan yang ia hadapi setiap hari. Seperti halnya seorang yang kuat karena lingkungan yang menekan, sebagai orang percaya, kita dibentuk semakin kuat secara rohani melalui berbagai keadaan sulit yang kita alami. Apa yang dinyatakan dalam Roma 5 ayat 3-4 ini mengajarkan bahwa kesukaran atau penderitaan sebenarnya menjadi alat untuk membentuk karakter kita dan meningkatkan ketekunan kita, serta membuat kita bertumbuh semakin kuat. Ketika kita mengalami penderitaan, kita harus tetap bertahan dan terus percaya pada Tuhan. Dalam proses ini, kita akan menjadi lebih kuat dan lebih tabah terhadap berbagai keadaan apapun. Penderitaan membawa ketekunan, bukan keputusasaan. Penderitaan membuat kita semakin kuat, bukan menjadi semakin lemah. Asalkan kita senantiasa menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ada 3 hal yang hendaknya menjadi sikap kita saat menghadapi kesukaran atau penderitaan. Yang pertama, bermegah dalam kesengsaraan kita. Roma pasal 5 ayat 3 menyatakan tentang hal ini. Maksudnya adalah jangan kita kecewa pada Tuhan karena situasi kesukaran yang terjadi, tapi miliki hati yang kuat teguh dalam Tuhan. Kesengsaraan di dalam Tuhan merupakan suatu kebanggaan bagi kita yang percaya kepadanya. Yang kedua, berbahagia dalam menjalani setiap kesulitan hidup. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-4, di situ dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kebahagiaan kita tidak didasari pada situasi, tapi disebabkan karena Tuhan. Meskipun tidak menyenangkan saat mengalami penderitaan, tapi kita harus memandangnya sebagai peluang untuk tumbuh dalam iman kita, jadi makin sempurna dan semakin dekat dengan Tuhan. Dan inilah kebahagiaan kita. Yang ketiga, bersandar pada kasih karunia Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9-10 di situ tertulis,
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara dan saya tidak menghadapi penderitaan sendirian, tapi Tuhan ada bersama kita dan memberikan kekuatan serta penghiburannya, sehingga kita menjadi kuat dalam kelemahan kita. Saudara dikasih Tuhan, kesukaran adalah bagian dari kehidupan, namun itu bukan tanpa tujuan. Penderitaan diizinkan terjadi oleh Tuhan untuk membentuk karakter kita, meningkatkan ketekunan kita, dan membuat kita menjadi semakin kuat dalam iman, dalam roh kita, dalam cinta kasih kita kepada Tuhan. Sadarilah saudara, bahwa kesukaran justru membuat kita semakin bertumbuh, semakin kuat dalam iman, semakin kuat dalam penantian akan pengharapan kita, dan menjadi semakin sempurna seperti yang dikehendaki Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti melalui kebenaran firman-Mu bahwa kesukaran, tantangan, penderitaan, berbagai masalah persoalan yang terjadi tidak bertujuan untuk membuat kami menjadi semakin lemah, tapi Tuhan izinkan agar kami menjadi semakin kuat. Kami dibentuk semakin menjadi sempurna seperti yang dikehendaki Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap keadaan yang kami alami. Ajar kami Tuhan untuk memandangnya dari sudut pandang yang benar, sehingga kami senantiasa tetap bersuka cita dan semakin mengasihi Tuhan meskipun ada kesukaran dalam kehidupan kami. Kami percaya tuntunan Tuhan akan membawa kami dan memastikan kami masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pakailah hidup kami menjadi alat-Mu, sehingga kemuliaan Tuhan terpancar melalui kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bawa setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan menilik dan melawat setiap kami, menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.